Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Al-Nadif, NPM saya 1931090315. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang merupakan tugas kelompok mata kuliah sosiologi pendidikan dengan dosen Ibu Erin Nurmaulidia, Esos, MPD. 1. Di sini terdapat pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari koeksistensi masyarakat dan mengkaji ikatan orang-orang yang mendefinisikan kehidupan. Istilah sosiologi pendidikan secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi pendidikan sebagai mata pelajaran pertama kali diajarkan oleh Henry Suzzalo pada tahun 1990 di Teachers College, Columbia University. Pada tahun 1916 di Universities New York dan Universitas Columbia. Di Indonesia juga sosiologi pendidikan pertama kali diajarkan pada tahun 1967 di IKIP Negeri Yogyakarta di jurusan kurikulum. Dan yang kedua, di sini terdapat tujuan kajian sosiologi pendidikan. Di situ terdapat di dalam Sociology of Education yang di dalamnya Nasution menjelaskan tujuan sosiologi dalam berbagai cara. Antara lain, yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Maksudnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mencari cara untuk membimbing proses pendidikan dalam mencapai perkembangan individu yang lebih baik. Yang kedua, di sini terdapat sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan di antara sekolah dan masyarakat. Maksudnya, sosiologi pendidikan ini menganalisis pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah. Yang ketiga, sosiologi pendidikan sebagai dasar pengetahuan yang menentukan tujuan pendidikan. Maksudnya, sosiologi pendidikan ini dapat digunakan berbagai sarana untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif berdasarkan analisis kebutuhan sosial dan manusia. Yang keempat, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan yang merupakan di sini sosiologi pendidikan adalah sarana untuk menerapkan sosiologi pada masalah pendidikan. Dalam konteks ini juga sosiologi tidak lagi bisa dikatakan sebagai sosiologi murni ataupun ilmu murni. Yang ketiga, di sini terdapat objek kajian sosiologi pendidikan. Objek kajian sosiologi pendidikan antara lain yakni masyarakat pendidikan, baik informal, formal, dan non-formal. Objek sosiologi pendidikan tidak hanya terbatas pada studi di sekolah saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup institusi sosial dengan wilayah kajiannya yang tidak terlepas dari berbagai persoalan pendidikan, yang mana mungkin institusi pendidikan merekam berbagai persoalan pendidikan dalam masyarakat tersebut. Menurut Nasution, pokok-pokok kajian ruang lingkup sosiologi pendidikan itu terdapat dua, yakni yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek yang lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan interpersonal di sini sekolah. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Jadi, munculnya sosiologi pendidikan di masyarakat ini diharapkan dengan perubahan yang sangat cepat dan prospektif yang seringkali menunjukkan tanda-tanda runtuhnya atau perubahan yang sangat cepat, perubahan sosial yang sangat cepat yang seringkali menimbulkan masalah baru di masyarakat.
pendidikan di dunia juga tentang pendidikan itu menyadari bahwa masalah sosial seperti itu sangat banyak sehingga lembaga pendidikan tidak dapat menanganinya. Oleh karena itu, sosiolog diharapkan dapat memberikan ide untuk membantu memecahkan masalah pendidikan. Sebagai institusi pendidikan perlu merespon secara cepat bahwa wabah COVID dengan selalu berusaha melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Sekolah secara keseluruhan juga merupakan media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan, dan kasih sayang untuk siswa. Dalam hal ini juga pemerintah mengumumkan keputusan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan bahwa kebijakan pendidikan itu di dalam pandemi sudah terdapat pada surat edaran COVID-19. Pembelajaran online tenaga pendidik memiliki inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan sistem pembelajaran online ini yakni sebagian orang tua menentang adanya pembelajaran media sosial karena dianggap tidak efektif, sedangkan orang tua setuju bahwa sistem pembelajaran online ini menghindari kontak langsung dengan orang lain. Dan di sini terdapat tiga dampak negatif bagi siswa, yakni yang pertama, resiko putus sekolah, yang dimana anak itu harus bekerja karena dipaksa oleh keadaan orang tua atau faktor ekonomi orang tua. Disabilitas terhadap kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan dalam keberhasilan pembelajaran, perbedaan akses dan kualitas dalam pendidikan jarak jauh. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam keberhasilan belajar, terutama bagi anak-anak dari masyarakat. Dan yang ketiga, itu terdapat tekanan psikologis dan sosial serta kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, tekanan psikologis dan sosial serta kekerasan dalam rumah tangga anak yang mengalami anak-anak itu stres, dan selain itu juga kurangnya interaksi dengan guru, teman, dan dunia luar. Jadi tekanan dari ketidakmampuan belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian di dalam video ini, saya ucapkan beribu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.